Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ini adalah kopi panas. Ya, ini tanggapan-tanggapan saya terhadap political event yang berlangsung cepat. Nah, di dalam konteks ini saya mau memperlihatkan, saya baca Kompas tanggal 8 Agustus 2022. Nah, yang mau saya omongkan ini adalah berita dengan judul di halaman 2-nya dengan judul Bursa Calon Presiden Kian Menghangat. Tapi bukan soal bursa calon presidennya yang kian menghangat, walaupun tentu ada kaitannya dengan apa yang akan saya bicarakan, melainkan pada subjudul di sini di dalam berita Kompas ini, yakni Ganjar temani Jokowi. Lalu kemudian subjudul terakhir dalam berita itu adalah 4 nama. Oke, saya mulai yang terakhir ini tadi. Di dalam berita Kompas ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu mengumumkan kepada publik, demikianlah kita membaca ya berita ini, bahwa PDIP yang selama ini diam itu mulai membuka suara tentang calon presidennya. Jadi di sini Hasto mengumumkan calon presidennya dari PDI Perjuangan itu antara lain adalah Puan Maharani, putri dari Megawati Soekarno Putri. Jadi berarti cucu dari Presiden Soekarno. Maksud saya cucu itu adalah Puan Maharani. Lalu yang kedua adalah Menteri Sosial sekarang ini, Tri Risma Harini. Kita tahu ya, Tri Risma Harini ini itu adalah mantan wali kota Surabaya yang terkenal itu. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik ya, karena apa? Karena untuk pertama kali secara terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengumumkan nama. Lalu kemudian Ganjar Pranowo secara resmi disebut di antara 3 nama itu. Kenapa saya katakan resmi? Karena yang menyampaikan adalah Sekjen PDI Perjuangan. Lalu kemudian pada subjudul yang kedua diberitakan oleh Kompas bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu menemani Presiden Jokowi di Solo untuk sebuah event ya, olahraga. Maksudnya adalah penutupan event olahraga bagi mereka yang cacat. Juga ditambahkan di situ Presiden Jokowi juga ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, Erick Thohir seperti berkali-kali kita katakan di dalam kolom Fahri Ali, itu adalah salah satu tokoh ya, muda yang menonjol sekarang ini. Apa yang kemudian harus kita sedikit elaborasi di dalam konteks ini? Hal yang menarik yang mau kita lihat adalah 2 tokoh besar di dalam PDIP. Tokoh pertama sudah pasti adalah Megawati Soekarno Putri, yang saya panggil Mbak Mega. Mbak Mega seperti telah ya saya katakan di kopi
beberapa waktu yang lalu, dan juga saya tulis di harian Kompas, adalah seorang perempuan terkuat di dunia. Alasan-alasan saya itu telah saya bentangkan untuk menyatakan bahwa Mbak Mega adalah perempuan terkuat di dunia. Nah, pada saat yang sama, Mbak Mega adalah tokoh sentral dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan boleh dikatakan Mbak Megawati itu adalah roh dari PDI Perjuangan. Tanpa Mbak Mega, maka tidak ada roh partai yang sekarang ini terbesar di Indonesia. Dan karena itu, ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Mega, apalagi jika itu disampaikan oleh Mbak Mega sendiri, maka itu harus kita baca sebagai keputusan partai. Nah, hal yang sama juga ya bisa kita lihat ya, kualitas yang sama atau nilai yang sama dari apa yang disampaikan oleh sekjen partai tersebut, yakni sahabat saya, Hasto. Jadi kalau Hasto sudah berkata, maka kita bisa mengatakan itu perkataan atau informasi yang disampaikan oleh Hasto itu adalah seizin dari Mbak Mega. Nah, artinya bahwa ketika kemudian 3 nama calon presiden dari PDI Perjuangan ini disampaikan oleh Hasto, berarti itu adalah sepengetahuan dari Mbak Mega. Apa yang menarik di sini? Yang menarik ya adalah munculnya 2 nama pertama. Karena ya belum pernah ya, PDI Perjuangan secara resmi ya, menyatakan tentang Puan Maharani akan dicalonkan menjadi presiden. Yang kedua adalah Menteri Sosial sekarang ini. Boleh kita katakan Mbak Tri, Mbak Risma, boleh juga kita katakan seperti itu, yang juga ditampilkan. Tetapi buat saya yang paling bermakna itu adalah Ganjar Pranowo. Gitu. Di mana letak makna dari Ganjar Pranowo ini adalah karena dia tumbuh besar dengan kiat-kiat yang dilakukannya sendiri sebagai gubernur Jawa Tengah. Yang kedua, maksud saya, Ganjar telah menjadi gubernur Jawa Tengah secara berturut-turut. Yang pertama dengan yang kedua. Lalu kemudian usaha dan kiat-kiatnya sendiri tanpa dibantu oleh partai, Ganjar mampu ya membuat dirinya populer. Saya ulangi, Ganjar mampu membuat dirinya populer tanpa ya dukungan maksimal dari partai politik. Nah, di sini kita lihat ya sedikit perbedaannya. Di mana perbedaannya? Jelas ya, Puan Maharani itu posisi ya politiknya, posisi keistimewaan politiknya itu terdukung sepenuhnya oleh partai politik yang dipimpin oleh Mbak Mega, yang pada dasarnya punya hubungan darah, punya hubungan biologis dengan Puan Maharani. Nah, di dalam pengertian lain, saya ingin mengatakan bahwa Puan Maharani, andai kata misalnya dia memang dimaksudkan untuk menjadi ya calon presiden
resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka sejak dini Puan harus mengartikulasikan diri ya lebih dalam, lebih hebat daripada yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya terus terang saya katakan selama ini posisi ya Puan Maharani di dalam jajaran elit ya, politik nasional itu lebih ditunjang oleh partai politik, belum merupakan kreasi pribadinya sebagai calon pemimpin besar. Dan karena Ganjar Pranowo itu telah mulai dari awal, tampaknya setelah ia mendapatkan posisi kedua, ya, maksud saya posisi gubernur Jawa Tengah yang kedua, dia sudah memulai debutnya untuk menciptakan popularitas bagi dirinya dengan dukungan partai atau tidak dengan dukungan partai. Di dalam pengertian lain, di dalam konteks politik, Ganjar Pranowo sebenarnya lebih mandiri daripada Puan Maharani. Harus saya katakan di sini bahwa posisi yang semacam ini bukanlah posisi yang akhir, karena Puan Maharani masih punya waktu untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang andal bagi 270 juta penduduk Indonesia. Puan Maharani mulai sejak ini itu harus tampil sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang timbul, misalnya ya soal persoalan Pancasila kepada masyarakat Sumatera Barat ya beberapa tahun lalu yang kemudian menimbulkan keriuhan, maka harus Puan Maharani sendiri yang tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik atau tampil di dalam perdebatan-perdebatan publik, tidak lagi diwakili oleh kader-kader PDIP yang lainnya gitu. Dan dengan melakukan ini, maka kemudian rakyat yang jumlahnya 270 juta itu akan melihat kemampuan Puan Maharani untuk ya menjelaskan pikiran-pikirannya, lalu juga kualitas kepemimpinannya, sehingga kemudian rakyat bisa diyakinkan. Jadi poin yang mau saya tekankan, ketika kita bertarung untuk mencapai ya posisi presiden, maka kita tidak bisa bergantung kepada partai politik saja. Karena pemilih presiden itu lebih besar daripada pemilih partai politik untuk ya mengirimkan wakil-wakilnya di parlemen. Oke, yang terakhir yang mau saya katakan. Jadi ya pertemuan seperti yang dikatakan Kompas di sini, pertemuan antara Jokowi, Ganjar Pranowo di Solo di dalam event penutupan ya pekan olahraga mungkin adalah pertemuan biasa saja, karena Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah, maka tidak mungkin Ganjar absen ketika presiden datang ke Jawa Tengah. Jadi ini adalah pertemuan biasa saja. Tetapi ini adalah musim politik di mana usaha-usaha ya orang ya, usaha-usaha partai politik dan usaha publik ya secara keseluruhan itu mulai melihat, mulai melirik dan mulai mengendus siapa calon presiden. Maka event pertemuan antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo
lebih dilihat sebagai political event atau peristiwa politik. Apalagi seperti dari awal sudah saya katakan, telah muncul dua tokoh besar di dalam PDI Perjuangan. Yang resmi ya itu adalah Mbak Megawati Soekarno Putri, tetapi yang tidak resmi adalah Joko Widodo atau Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Nah, di dalam konteks ini maka timbul ya sebenarnya bukan teka-teki tetapi spekulasi tentang cara orang meraba dinamika politik. Proses ini kelihatannya seperti biasa saja, tetapi di dalam konteks politik Jokowi seakan-akan memberikan endorsement terhadap Ganjar Pranowo. Apalagi ya diikuti dengan munculnya Erick Thohir di dalam tulisannya di Kompas hari ini. Maksud saya hari ini adalah tanggal 9 Agustus 2022, Hamid Awaludin, mantan Menteri Kehakiman, itu membuat analisa politik yang sangat bagus tentang posisi Ganjar Pranowo, tentang posisi Puan Maharani, tentang posisi dari Airlangga Hartarto, dan posisi Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Saya menganjurkan ya kepada pendengar semua untuk membaca analisa Hamid Awaludin itu yang sangat menarik. Nah, tetapi di dalam konteks pembicaraan saya sekarang ini adalah bahwa Jokowi sebagai presiden dan Jokowi sebagai tokoh ya yang popularitasnya melintasi ya pendukung-pendukung partai politik itu ya secara otomatis, secara natural itu telah menjadi tokoh besar kedua di dalam PDIP. Apakah kemudian kalau benar ya bahwa Jokowi memberikan endorsement ya secara simbolik sebenarnya terhadap Ganjar Pranowo, itu kemudian bisa berpengaruh terhadap pilihan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap calon presidennya. Kita belum tahu karena ya masih ada waktu yang cukup untuk merenungkan calon ya masing-masing. Tetapi for the time being, untuk sementara kita melihat seakan-akan ada kontestasi diam-diam di sini antara Jokowi yang muncul sebagai tokoh besar di Indonesia dengan jabatan sebagai presiden, dengan pengaruhnya kepada partai-partai lain, dan Mbak Megawati yang secara total pengaruhnya relatif lebih terbatas pada partai politik yang dipimpinnya. Nah, inilah yang mungkin bisa kita sebut sebagai silent contestation. Jadi sebuah kontestasi yang berlangsung secara diam-diam. Lalu kemudian anak wayangnya itu adalah Ganjar Pranowo, lalu kemudian Puan Maharani, dan lalu kemudian Risma Harini. Inilah refleksi kita tentang kopi panas. Mudah-mudahan diskusi ini bisa kita lanjutkan dengan perkembangan dan dinamika baru.